wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Duduk yang rapi. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir semua? Hadir. Baik. Hari ini kita akan belajar melalui diskusi kelompok kecil tentang hak dan kewajiban di sekolah. Tujuan diskusi hari ini adalah agar kalian dapat memahami hak dan kewajiban di sekolah dan berani untuk menyampaikan pendapat. Ibu akan membaginya menjadi 2 kelompok ya. Dan setiap anggota kelompok harus ikut berbicara, menghargai pendapat temannya ya. Nah, anak-anak perhatikan kedua gambar ini ya. Nah, menurut kalian, gambar mana yang menunjukkan kewajiban? Gambar anak yang sedang belajar, Bu. Nah, betul sekali. Kenapa belajar termasuk kewajiban? Karena tugas siswa adalah belajar. Nah, bagus sekali, hebat. Jadi sekarang setiap kelompok diskusikan pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa saja hak siswa di sekolah? Yang kedua, apa saja kewajiban siswa di sekolah? Dan yang ketiga, apa akibatnya jika siswa tidak menjalankan kewajiban? Nah, diskusinya tetap fokus pada materi hak dan kewajiban ya. Jangan membahas hal lain yang tidak berhubungan. Hak siswa mendapat nilai Dan mendapat perhatian dari guru. kewajibannya menaati peraturan sekolah. Koli, bagaimana pendapatmu tentang jawaban anak tadi? Saya setuju karena kalau tidak menaati aturan sekolah jadi tidak tertib. Ya, betul sekali. Bagus sekali penjelasannya. Hak siswa mendapatkan nilai dan menggunakan fasilitas sekolah. Kewajibannya menjaga kebersihan kelas. Nah, menurut Salwa, mengapa kita harus menjaga kebersihan kelas? Supaya kelas menjadi nyaman. Nah, benar sekali. Bagus sekali penjelasannya. Nah, sekarang setiap kelompok presentasikan ya ke depan hasil diskusinya. Untuk sekarang perwakilan kelompok 1 silakan maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Hak siswa adalah mendapatkan nilai dan mendapatkan perhatian dari guru. Kewajibannya menaati peraturan sekolah. Nah, sekarang coba jelaskan mengapa menaati peraturan sekolah itu termasuk kewajiban. Karena peraturan dibuat supaya sekolah menjadi tertib dan nyaman. Nah, bagus sekali jawabannya. Nah, Salwa, bagaimana pendapatmu tentang kelompok 1 tadi? Saya setuju. Kenapa kamu setuju? Karena kalau siswa tidak menaati peraturan, kegiatan belajar bisa terganggu. Nah, bagus sekali penjelasannya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang untuk perwakilan kelompok 2 silakan maju ke depan. Hak siswa adalah mendapat pelajaran dan menggunakan fasilitas sekolah. Kewajibannya belajar dan menjaga kebersihan. Jadi kelompok 2 berpendapat bahwa hak siswa itu adalah mendapatkan pelajaran dan menggunakan fasilitas sekolah. Dan kewajibannya adalah belajar dan menjaga kebersihan. Apakah ada tambahan? Kewajiban siswa juga harus disiplin Nah, mengapa disiplin itu penting? agar kegiatan belajar berjalan tertib. Nah, benar sekali. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, menurut kalian apa yang terjadi jika siswa hanya menuntut hak tetapi tidak menjalankan kewajiban? Sekolah jadi berantakan, Bu. Nah, benar sekali. Apa lagi? Sekolah menjadi tidak nyaman. Nah, benar. Teman-teman bisa terganggu saat belajar. Nah, benar sekali. Apakah semua kelompok setuju bahwa kewajiban harus dilakukan sebelum menuntut hak? Setuju, Bu. Nah, apakah ada yang memiliki pendapat berbeda? Bu, saya ingin menambahkan kalau siswa tidak menjalankan kewajiban, teman lain bisa merasa tidak adil karena hanya sebagian siswa yang bertanggung jawab. Terima kasih Salwa, pendapatku sangat bagus. Sekarang Ibu ingin memberi kesempatan teman lain untuk berbicara dulu ya. Bu, Nah, Koli, bagaimana pendapatmu tentang jawaban Salwa tadi? saya setuju, Bu, semua siswa harus ikut menjalankan kewajiban. Nah, bagus sekali. Nah, Ara, apakah ada tambahan? Kalau
Kalau semua menjalankan kewajiban sekolah, jadi bersih dan nyaman. Nah, hebat sekali. Jadi, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua siswa merasa nyaman di sekolah. Nah, sekarang coba pikirkan pertanyaan ini ya. Apakah setiap siswa tetap memiliki hak jika tidak menjalankan kewajiban? Ibu beri waktu sebentar untuk berpikir ya. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang tahu jawabannya? Pasti punya hak, Bu. Mengapa? Karena semua siswa tetap boleh belajar. Nah, bagus. Apakah ada pendapat lain? Tapi kalau tidak menjalankan kewajiban bisa mendapat teguran. Nah, bagus sekali. Jadi hak tetap dimiliki, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Contohnya, siswa tetap boleh belajar di kelas, tetapi harus menaati tata tertib sekolah. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar pendapat dari siswa yang masih diam ya. Nah, menurutmu apa manfaat menjalankan kewajiban? Sekolah jadi bersih dan nyaman. Nah, benar sekali. Nah, Kori, bagaimana pendapatmu tentang jawaban Ana tadi? Saya setuju karena kalau bersih belajar jadi nyaman. Nah, hebat. Nah, kalau kalian masih bingung, coba ingat pengalaman kalian saat piket kelas. Apa yang terjadi kalau ada teman kalian yang tidak piket? Pekerjaan jadi lebih berat. Nah, benar sekali. Itu contoh pentingnya tanggung jawab. Bu, saya punya boneka baru. Kemarin saya dibelikan boneka baru sama ayah. Bonekanya lucu sekali dan bisa berbunyi. Salah sebentar ya. Ceritanya disimpan dulu untuk jam istirahat. Mari kita kembali ke topik. Oh iya Bu, maaf. Tidak apa-apa, Salwa. Nah, apa kewajiban kita terhadap kebersihan kelas? Kita harus menjaga kebersihan kelas, Bu. Nah, contohnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Nah, bagus. Apakah ada pendapat lain? Rapikan meja dan kursi setelah belajar, Bu. Nah, bagus sekali, Kori. Nah, jadi kewajiban kita terhadap kebersihan kelas adalah menjaga kebersihan dan melaksanakan piket agar kelas kita tetap nyaman saat digunakan untuk belajar. Nah, anak-anak, sekarang kita simpulkan hasil diskusi hari ini ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak adalah mendapatkan pelajaran dan mendapatkan perhatian dari guru. Dan contoh kewajiban adalah belajar, disiplin, dan menjaga kebersihan. Setelah pembelajaran ini, coba praktikkan kewajiban kalian di sekolah seperti disiplin dan menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah berdiskusi? Senang. Jadi berani berbicara. Nah, apa yang perlu diperbaiki dari diskusi kita? Harus lebih percaya diri. Harus memberikan kesempatan teman berbicara. Nah, bagus sekali. Jadi kalian sudah bisa menilai jalannya diskusi. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.